Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Oke, kali ini aku membuat lapis legit dengan motif di bagian tengahnya. Nah, lapis legit ini aku buat hanya menggunakan 20 butir telur. Kalau kalian mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya, langsung aja simak dan ikuti video ini sampai selesai ya. Di sini aku pakai margarin sebanyak 500 gram, kemudian aku tambahkan 300 gram gula halus, lalu tambahkan 185 gram susu kental manis. Nah, ketiga bahan ini kita mixer hingga mengembang putih dan juga lembut. Nah, kalau margarinnya ini udah mengembang, kemudian masukkan 20 butir kuning telur. Ini aku masukinnya sekaligus. Lalu kita lanjut mixer hingga tercampur merata. Nah, ini mixernya aku masih pakai speed paling tinggi saat kita tuang kuning telurnya tadi. Nah, ini kita kocok atau kita mixer selama kurang lebih 5 menit. Lalu kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini aku masukinnya sambil diayak. Lalu masukkan juga susu bubuk sebanyak 30 gram. Nah, ini kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tepungnya ini tercampur merata dengan adonan. Nah, ini adonan lapis legitnya udah hampir selesai, tapi masih ada satu step, jadi ini kita sisihkan sebentar. Nah, selanjutnya kita mixer putih telur sebanyak 6 butir. Kemudian ini aku pakai gula halus yang tadi aku sisakan saat kita memixer margarin. Nah, ini gula halusnya kita masukin secara bertahap. Nah, putih telurnya ini kita mixer sampai mengembang putih dan juga soft. Nah, ini putih telurnya udah mengembang dan soft ya. Lalu lanjut, putih telurnya ini kita masukkan ke dalam adonan yang tadi udah kita buat, yaitu adonan kuning telur dan juga margarin. Nah, ini aku masukin putih telurnya sekaligus. Kemudian ini kita mixer dengan speed yang paling rendah, perlahan aja hingga tercampur merata. Nah, ini adonan lapis legitnya udah selesai dibuat, kemudian ini udah siap kita panggang. Nah, untuk panggang motifnya di sini aku pakai loyang 4 buah yang ukurannya panjang 22, kemudian lebarnya 12 cm. Nah, kalau kalian tidak punya baking paper ataupun kertas roti, di sini kalian bisa oles dengan margarin, kemudian ditabur tepung. Tepungnya ini sedikit aja, jangan terlalu tebal. Nah, lalu diratakan seperti ini ya, teman-teman.
Nah, untuk lapisan pertama, di sini adonannya aku timbang seberat 80 gram. Kemudian aku kasih pasta black forest. Kalian juga boleh kasih pasta mocha ataupun pasta coklat. Cuma di sini aku pakai pasta black forest supaya warnanya ini lebih pekat ya, teman-teman. Nah, di setiap loyangnya ini adonannya sama ya, teman-teman, sebanyak 80 gram kita timbang. Kemudian untuk lapisan pertamanya ini aku panggang ya teman-teman hingga matang. Nah, kalau lapisan coklat atau lapisan pertamanya udah matang, kemudian kita lapisi lagi di atasnya lapisan yang tanpa warna atau yang original. Nah, ini juga sama, kita timbang sebanyak 80 gram. Kemudian dipanggang lagi hingga matang. Nah, ini lapisan keduanya udah matang. Kalau udah matang, untuk lapisan kedua kalian bisa tekan dengan menggunakan penekan lapis. Lalu kemudian kita ambil lagi adonan untuk masing-masing loyang sebanyak 80 gram. Nah, ini adonannya aku pakai yang tanpa warna juga, yang original untuk lapisan yang ketiga. Nah, kalau adonan yang ketiga ini juga udah matang, kita tekan lagi dengan menggunakan penekan lapis supaya setiap lapisannya ini bisa melekat dan tidak lepas saat kita keluarkan dari loyang. Nah, untuk lapisan yang terakhirnya ini kita pakai adonan yang sama dengan adonan yang pertama, yaitu yang berwarna coklat. Nah, beratnya ini juga sama ya teman-teman, 80 gram. Nah teman-teman, untuk lapisan motifnya ini udah selesai aku buat. Nah, ini motifnya tadi aku panggang, yaitu warna coklat untuk lapisan pertama, kemudian warna original atau tanpa warna sebanyak 2 lapis, kemudian untuk lapisan yang paling atas ini yaitu lapisan terakhir warna coklat. Nah, kalau lapisan motifnya ini udah dingin, kemudian ini kita keluarkan dari loyang. Lalu ini mau kita potong. Dan di sini aku potongnya seperti biasa menggunakan aluminium siku seperti ini yang ukuran 1,5 kali 1,5. Nah, kenapa aku sering pakai aluminium siku seperti ini saat membuat lapis gulung motif maupun lapis legit motif? Karena ini udah pas menurut aku ukurannya, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil kue yang dihasilkan, dan juga ini udah sesuai dengan takaran loyang yang aku pakai. Nah teman-teman, ini aku lupa tadi kasih tahu, ini hasil potongannya sebanyak 8 potong ya teman-teman. Nah, kalau kalian tidak punya aluminium siku ataupun loyang untuk motif seperti yang aku punya, bisa nggak kalau kita buat lapis legit motif ataupun lapis gulung motif? Bisa. Nanti kalian tunggu aja, aku akan buat video tutorialnya buat kalian. Nah, ini lapisan motifnya udah selesai dipotong semua sebanyak 4 loyang. Jadi satu loyangnya ini menghasilkan 8 potong. Nah, total keseluruhannya ini sebanyak 32 potong. Kemudian kita ambil satu loyang yang berisi 8 potong lapisan motif. Lalu ini kita potong secara diagonal. Nah, ini fungsinya kita menggunakan aluminium siku supaya memudahkan saat kita akan memotong diagonal. Nah, cara potongnya seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini satu loyang tadi udah selesai aku potong diagonal semuanya sebanyak 8 potong.
Nah, bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, teman-teman, kalian siapkan satu board atau kalian bisa pakai loyang. Nah, ini kita susun yang tadi kita potong, yaitu bagian diagonalnya. Kita ambil salah satu. Nah, ini kita susun sebanyak 8 potong. Nah, teman-teman, ini nyusunnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat, ini kita ambil yang bagian atasnya dulu. Kemudian ini kita beri olesan susu kental manis. Karena kebetulan aku nggak punya stok selai di kulkas, jadi aku pakai yang ada aja, yaitu susu kental manis. Tapi aku lebih rekomen kalau kalian pakai selai blueberry atau selai strawberry, itu lebih melekat. Setelah dioles susu kental manis, kemudian kita ambil satu lapisan motif, lalu kita susun atau kita tempel di bagian lekukan segitiga seperti ini. Nah, ini motifnya di bagian kuning menghadap ke sebelah kiri. Ini kita susun sebanyak 7 potong ya, teman-teman. Nah, setelah kita tempel sebanyak 7 potong, kemudian ini kita rapatkan sebentar. Nah, untuk sisa satu potongnya ini kita potong secara diagonal. Kemudian setelah kita potong diagonal, ini kita sisihkan sebentar, lalu kita oles di bagian ujungnya ini menggunakan susu kental manis, lalu kita tempel dengan menggunakan potongan diagonal yang tadi kita potong. Nah, jangan lupa di bagian ujung satunya lagi kita oles dengan susu kental manis dan kita tempel dengan potongan diagonal. Nah, ini udah selesai ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Selanjutnya ini kita beri lagi olesan susu kental manis ke seluruh permukaannya. Kemudian kita ambil satu lapisan motif dan kita tempel di tengah lekukan segitiga seperti ini. Nah, ini kita tempel untuk bagian kuningnya yang tadi menghadap ke kiri dan sekarang kita tempel menghadap ke kanan. Nah, ini kalian harus susun secara selang-seling supaya nanti motifnya itu kelihatan berbeda. Kalau kalian susunnya itu sama, nanti motifnya kalian juga dapatkan yang sama ya, teman-teman, jadi kurang cantik. Nah, ini kita susun sebanyak 8 potong. Nah, ini kalau udah selesai kita rapatkan dulu. Kemudian kita olesi lagi bagian permukaannya dengan susu kental manis. Kemudian ambil lagi lapisan motif dan ini kita tempel lagi ke bagian tengah lekukan segitiga. Nah, tadi kan ini motifnya kita buat lapisan kuning menghadap ke kiri dan lapisan kuning menghadap ke kanan. Dan ini yang ketiga, kita ulangi lagi lapisan kuningnya menghadap ke kiri. Nah, ini kita susun sebanyak 7 potong. Nah, sisa satu potongnya ini seperti biasa yang tadi kita potong diagonal. Kemudian kita olesi ke bagian dua belah ujungnya ini dengan menggunakan susu kental manis. Kemudian kita tempelkan yang sisa satu batang tadi ya, teman-teman, yang kita potong diagonal. Nah, ini kita tempelkan di kedua ujungnya.
Lalu kita beri lagi permukaannya dengan susu kental manis. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir ya teman-teman, atau motif yang terakhir yang akan kita buat. Nah, setelah dioles susu kental manis, kemudian ini kita ambil sisa potongan diagonal sebanyak 8 potong. Nah, ini kita tempel di tengah atau kita susun di tengah, kita pakai yang bagian segitiganya. Nah, ini yang bagian segitiganya kita selipkan ke dalam seperti ini. Oke teman-teman, ini motifnya udah selesai. Sekarang mau aku padatkan dulu. Di sini aku pakai kertas roti untuk memadatkannya. Nah, ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, supaya setiap lapisannya atau motifnya ini bisa melekat dan pada saat kita potong itu nanti nggak akan lepas. Nah, setelah kita tekan-tekan atau kita rapatkan, ini kita sisihkan sebentar ya. Nah, setelah kita buat motifnya, di sini sekarang kita ukur lebarnya yaitu 18 cm. Kemudian kita ukur juga panjangnya. Nah, panjangnya ini kurang lebih 21 cm. Nah teman-teman, sekarang kita buat lapisan kulit untuk atas dan bawah. Ini kita buat sebanyak 2 loyang. Nah, karena sisa adonannya itu tidak terlalu banyak, jadi di sini loyangnya kan ukuran 22 x 22 cm. Jadi aku akali dengan menggunakan aluminium siku, aku sekat seperti ini dan aku ukur sepanjang 18 cm. Nah, ini aku buat sebanyak 2 loyang untuk lapisan kulit atas dan bawah yang nanti kita tempelkan ke lapisan motif. Oke teman-teman, ini lapisan kulitnya udah selesai aku buat sebanyak 2 buah. Nah, sekarang kita mau tempelkan dulu ke bagian atasnya untuk lapisan motif. Nah, ini aku beri lagi susu kental manis untuk perekatnya. Kemudian kita ambil 1 lembar lapisan kulit, lalu kita tempelkan di atasnya dan kita tekan-tekan seperti ini supaya lebih melekat dan lebih rapat. Lalu ini kita balikkan untuk di bagian dasar lapis motifnya ini juga mau kita tempel dengan kulit. Kemudian ini kita beri lagi olesan susu kental manis. Nah, ini pasti kalian mikir rasanya manis banget. Jujur ini rasanya tidak terlalu manis karena takaran gulanya untuk adonan lapis legitnya itu tadi udah aku kurangi. Nah, setelah kalian oles dengan menggunakan susu kental manis, kemudian kalian ambil kulit yang terakhir tadi. Nah, ini kita tempelkan di atasnya. Kemudian ini kita tekan-tekan dan kita rapatkan. Nah, ini lapis legit motifnya udah selesai dan sekarang aku mau rapikan di bagian tepinya. Nah, ini kita mau lihat di bagian dalamnya motifnya ini seperti apa. Nah, ini dia teman-teman, motif bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini aku udah selesai buat lapis legit motifnya. Terima kasih buat kalian udah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan yang terpenting semoga video ini kalian bisa jelas lihatnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa kembali di video aku lainnya ya.